kakak sendiri. Ya Kak Indah, oke semoga membantu ya. Kak Sri Wahyuni, Kak Sri Wahyuni mau naik ke atas, silahkan saya invite. Allahu Akbar, aku lagi. Halo Kak Sri Wahyuni, selamat Ya, malam. selamat malam, Kak. Kalau bisa dibantu pertanyaannya, ini masing-masing pertanyaannya satu orang satu ya teman-teman, biar Oh iya, kebagian semuanya. Kak, tahun ini saya Silakan Kak bisa, Sri. bisa beli mobil, Kak. Hmm? Tahun ini bisa Gimana gimana? beli mobil impian saya. Tahun ini. Ya, Oke, tahun ini apakah Kak Sri Wahyuni bisa beli mobil impiannya ya? Kita lihat, apakah Kak Sri Wahyuni tahun ini bisa beli mobil impiannya? satu Bismillah. aja Kak pertanyaannya. The Star. The Star ini peluangnya ada. Kalau kakak mau ada duit, tinggal beli aja sebenarnya kak. Kalau mau, kalau misalnya masih banyak pertimbangan ini itu ya nggak jadi. Tapi peluangnya sih ada. Peluangnya Bisa ada. beli mobil. Oh iya, amin. Kira-kira lama lagi, Kak? Gimana? Kira-kira lama lagi? Ini sih sebenarnya ada. Kakak kalau mau cepet bisa. Kalau mau lambat bisa. Ini pokoknya tinggal beli aja. Tahun ini ada peluang buat beli mobil. Bisa sih lebih cepet kayaknya. Tahun Nah, ini asal kakak ada duit terus nggak pikir panjang. Aku mau apa, beli nggak ya, beli nggak ya. Ada ya, duit, beli oh, bisa tapi gitu. duitnya belum ada, Kak. Rezekinya, tapi insya Allah ada aja ya. Insya Allah bisa Ya, kita. insya Allah kita kan nggak tahu, Kak. Ya benar, Rezeki itu rezeki. kan Yang keajaiban penting bisa. terkadang ya. Oh Oke, ya. Kak. Terima kasih Terima ya, Kak kasih, Sri. Kakak. Cantik. Ya, bye-bye. Bye. Kak Tika Purnama. Kak Tika Purnama. Silakan, Kak Tika. Halo. Halo, Kak Tika. Selamat Halo, malam. malam. Bisa dibantu langsung ke pertanyaan, Kak Tika. Aku pengen nanya, jawab ya, Nah, pertanyaannya apa nih? pengen diramal. Iya, apa yang diramal? Pertanyaannya apa? Tolong yang lebih spesifik ya. Ini kan aku punya suami. Hmm. Dia tuh Terus kerjanya nggak ngasih terus. Jadi apa? Jadi gimana gitu? kerjanya nggak jelas gitu maksudnya. Ya, kerjanya Terus nggak ngasih terus. terus yang Jadi ditanyain apa harus ini, Kak? gimana gitu? Oke, jadi pekerjaan suami kurang ada penghasilannya ya, penghasilannya kurang bagus gitu Ya, ya. Kita lihat ya, penghasilan suami Kak Tika Purnama ini kurang baik. Ada apa sebenarnya ya? Kenapa ya, penghasilan Kak Tika Purnama ini kurang baik? Kita lihat ada faktor apa penyebabnya ya. ya. Kita lihat ya. Penyebab faktor penghasilan suaminya Kak Purnama. Five of Cups mungkin dia kalau kerja mungkin ini ya masih banyak nginget-nginget yang masa lalu ya, yang enak-enaknya aja nggak. Jadi harusnya kalau bekerja itu kan Hmm. menyesuaikan diri dengan perubahan ya, perubahan. Ada peluang kita ambil, ada peluang kita ambil. Nah jadi di sini suaminya tuh harus lebih gesit lagi kalau bekerja kak, harus lebih gesit. Hmm. Nah mungkin selama ini dia masih masih kurang kurang menyukai pekerjaannya juga bisa ya, kurang kurang Hmm. kurang langkahnya kurang luas. Jadi memang harus luas jangkauannya, harus banyak perubahan. Emang sih, Apalagi mm-mm. emang Gimana? sih dia kelihatannya kayak yang lemes gitu, kayak yang semangat nggak semangat gitu kerjanya dia. Iya, kurang semangat. Jadi harus ini harus pandai-pandai melihat perubahan ini di di sekarang ini sedang apa ya. Yang cocok buat dia apa, yang dia sukai apa. Nah, perubahannya apa? Dia harus mulai banyak belajar lagi, Kak. Nggak bisa cuma diem gitu aja ya. Jadi dia memang Emang sih harus dulu banyak belajar. Emang sih dulu gini Kak, dulu dia
dapatlah kerjaan yang enak, udah nyaman gitu, penghasilan lumayan lah, alhamdulillah gitu. Kan aku diamnya di perantauan, ngirim itu hasil yang kemarin ngirim sama anak normal, terus di sini alhamdulillah gitu. Ya Semenjak sepertinya kalau dia, itu Heeh. ada temannya yang ada temannya dia yang jatuhin dia. Jadi Iya, aku gimana lihat ya? di sini juga ada masa-masa terpuruk ya. Jadi sebaiknya dia Ya, segera bangkit. Boleh dia kecewa, tapi kecewa terus tidak menyelesaikan masalah. Ya dia harus mau nggak mau harus bangkit. Kakak bantu dan dia pun harus bantu dirinya sendiri. Kakak sudah bantu, lingkungan bantu, ada pekerjaan, tapi dirinya tidak mau bangkit, ya susah. Yang ngebantu juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi intinya ya saling membantu ya, bantu diri sendiri, lingkungan membantu. ya, Lingkungan udah bantu tapi dianya nggak bangkit, susah kak. Ini yang perlu dibangkitin semangatnya dia ya. Itu aja ya. pesennya saya. Oke kak ya, intinya mungkin dari dalam diri suami kok ini. Lingkungan sebenarnya udah bantu, tapi dirinya dia ini jangan-jangan inget-inget masa-masa enak udah terjadi ya udah. Sekarang solusinya apa? Kita harus pilih, harus fokus ke solusi di masa depan ya. Gitu aja Kak Tika bilang ke suaminya ya, Kalau harus move keuangannya, on. kalau keuangannya kayak gimana, Kak? Satu ya Kak ya, kasihan yang lain. Ini keuangannya kayak Oh, tergantung. Kalau dia masih males ya nggak bagus. Kalau dia nggak move on nggak bagus. Kalau dia mau move on baru bagus. hmm. Ada perubahan. Jadi Intinya dia intinya bangkit dia dulu. harus bangkit aja gitu ya, Kak ya? Iya dong. Nanti kan kalau dia itu kan rezeki ketutup. Kalau dia males-males, sedih-sedih terus. Nah kalau dia terbuka, membuka hati kan rezeki juga terbuka pintunya. Itu kuncinya. Ya, Katika. Oh ya. Ya, Semoga makasih, suaminya Kak. segera ya, segera ini ya bangkit lagi semangatnya. Oke, thank you. Semoga terbantu. Makasih, selamat malam. Ehm, pada balik semua nggak bisa. Ini pertanyaannya apa Kak Haita? Aku mau tanya, aku kan minggu kemarin interview. Hasil Mm-mm. interviewnya itu aku bakal keterima apa enggak? Terus Oke, interview. infonya itu kira-kira kapan gitu Nah, lihat, informasinya? lihat ya. Oke, Kak Haita, bagaimana proses interview tes kemarin? Apakah lulus dan kapan Hmm, pengumumannya ya? iya. Kita lihat. Apakah Kak Haita lulus tes interview kemarin? Ini ada Net of Cup, sepertinya ada peluang untuk lulus, Kak. Sepertinya ada peluang untuk lulus di sini ya. Sepertinya juga memenuhi persyaratan, Amin. tapi Kakak harus yakin di sini, Bismillah ya. Iya, Kemudian bismillah. ini pertanyaan Queen of Swords. Queen of Swords ini mungkin sebentar lagi nih di bulan-bulan Libra. Libra itu akhir September ya kurang lebih ya. Mungkin sekitar September Oktober nih waktu dekat Kak. Wow, akhir Ah, bulan ya. Insya Allah. Pokoknya zodiak Libra itu berada di tanggal 20 berapa September gitu ya sampai Oktober kan kalau nggak salah. Mm-mm-mm. Sekitar itu. Pas zodiak Libra atau bisa jadi 1 hingga 13 bulan ke depan ya. Mungkin begini, ada proses seperti ini. Bulan September belum keterima nih, misalnya belum keterima. Dia udah terima orang lain mungkin. Tapi ternyata selama perjalanan orang yang mengisi posisi itu nggak cocok ya. Terus di apa kontraknya diputus, diputus, diputus. Nah, kayak kan bisa terjadi seperti ini. Lalu dia panggil Kak Haita, Kak Haita bersedia nggak isi lowongan ini? Mungkin ada cerita seperti itu. Tapi tercepat bulan September Oktober dan paling lamanya tunggu 1 hingga hingga 13 bulan ke depan ya. Tapi semoga nih aku berharap September Oktober ini kakak udah bisa kerja lagi. Ya, Amin. Berarti kabar baiknya bisa keterima kali ya, Kak ya? insya Positif Allah aja. ada peluang keterima sih kalau lihat dari kartunya ya. Oke, Oke, makasih, ya. Kak. Good luck ya kak. Ya, See thank you. you. Ya. Kak Dwi Nur Indasari 123. Kak Dwi Nur Indasari 123. Mau ke atas nggak Kak Dwi? Kak Dwi mau ke atas nggak? Saya invite Kak Dwi. Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Halo, Kak. Halo Kak Halo. Dwi. Kak Muhammad boleh tunggu sebentar ya. Kak Dwi pertanyaannya apa? Eh,
Gimana asmaraku selanjutnya? Sama inisialnya boleh. Pak Muhammad tunggu sebentar boleh ya? Oke. Nah, asmaranya boleh tahu inisialnya dengan siapa Kak Dwi? Wih, Oke. Asmara Kak Dwi ke depan dengan si W ini akan seperti apa kita lihat ya. Ada warna-warna apa di sini? Asmara Kak Dwi dengan si W ke depan. Eight of Cups nih sepertinya nanti ke depan mungkin lebih banyak jalan sendiri-sendiri nih Kak Dwi ya. Masing-masing bahagia di jalannya masing-masing. The Star. Karena mungkin masing-masing dari Kak Dwi atau Kak W ini sedang mengejar peluang atau harapan gitu loh. Ada sesuatu yang dikejar ya, meraih impian-impian dalam hidupnya. Apakah ke depan akan lebih baik? The Sun in Virgo, Eight of Pentacles. Sepertinya ke depan kalian akan sibuk masing-masing nih di pekerjaannya ya. Ngejar impian masa depan. Jadi lebih asik pada dunia sendiri-sendiri. Kayak gitu, Kak. hmm, iya Maaf iya. ya. Mungkin Eh, komunikasinya aja diperbaiki, Kak. Supaya nggak apa? satu sama lain. Komunikasi sama pacar mungkin diperbaiki ya. Atau kalau belum jadi Hmm, pacar, mungkin ini pas apa ya, apalagi PDKT komunikasinya diperbaiki aja supaya lebih intens. Kalau sibuk, sibuk nggak miskomunikasi gitu loh. Ya, oh iya iya iya. ini kayaknya Iya. pada sibuk sendiri-sendiri di sini nih nanti. Ngejar impian Oh, masing-masing. Heeh, oh iya iya. gitu. Oke, Kak Dwi ya, semoga membantu ya. Gantian sama yang lain. Terima kasih. Amin. Oke, makasih. Ya, Kak Muhammad tadi mana ya? Kak Muhammad tadi hilang lagi. Kak Muhammad hilang. Kak Eva ada ya di sini ya, Kak Eva. Kak Eva, coba saya cari Kak Eva. Kak Eva, Kak Muhammadnya hilang. Halo Kak Eva. Halo. Selamat Halo malam. Kak, Halo malam Kak Eva, Kak. bisa dibantu pertanyaannya. Hmm, apa aku bisa rencana ke Singapura tahun ini Kak? Oke. Mau Apakah Kak kerja. Eva Apakah Kak Eva tahun ini bisa bekerja di Singapura? Apakah tahun ini Kak Eva bisa bekerja di Singapura? Kita ini ya, kita lihat. Apakah Kak Eva tahun ini bisa bekerja di Singapura? Four of Cups, mungkin harus nunggu dulu ya. Mungkin tahun ini belum. Bukan berarti nggak bisa ya. Mungkin ada kelengkapan-kelengkapan yang harus dicek secara detail ya kak ya, mungkin paspornya atau mungkin apalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bekerja di Singapura ya. Terus kira-kira kapan nih bisanya ya? Seven of Cups ini sepertinya mungkin agak nunggu dulu kak. Tahun ini belum. Seven of Cups mungkin ya sekitar 7 bulan lagi ya, 1 hingga 7 bulan lagi. Tahun ini mungkin peluangnya masih belum. Jadi banyak hal-hal yang mesti diperbaiki dulu. Kalaupun bisa mungkin ya agak-agak gimana ya, agak sepaneng gitu loh. Walaupun bisa mungkin agak sepaneng, tapi lebih cenderung ke peluangnya kecil kalau tahun ini. Justru di Iya tahun ben depan mungkin ada. Tapi kakak mesti mesti kejar ini, kejar harus action ya. Kalau memang ada kendala, kejar kendalanya apa dan segera dilengkapi gitu. Heeh. Bener banget Kak, soalnya masih banyak ini akte sama KTP yang masih Nah itu. salah-salah tahunnya, itunya, Oh ya, tanggalnya. itu kejar aja, diperbaiki Tapi kalau bisa mungkin pakai orang tapi orang yang bisa urus-urus gitu kan bisa heeh. dibayar biar cepet gitu kak. Boleh tanya satu lagi enggak Kak? Apalagi tuh Ini kira-kira rencana ke depannya kalau misalkan jadi apa baik-baik saja? yang baik-baik apa nih? Ngomong tangganya atau pekerjaannya? Sama majikannya, sama kerjaannya.
pekerjaannya cocok dengan Kak ini ya, siapa Kak Heeh. Eva itu pekerjaan dan Iya. bos Singapura cocok dengan Kak Eva. Kita lihat, Bismillah. Three of Wands ya, Three of Wands ini bisa dibilang sorry jatuh. Sorry. Sungguh ya, aku tarik kartu satu lagi ya, menerima dan melepaskan. Kemudian Queen of Pentacles. Halo Kak Eva. Iya. Ini bisa dibilang memang ada sedikit kurang cocok ya, tapi orangnya sih sebenarnya nggak apa-apa gitu. Mungkin ada sedikit nggak cocok, tapi kalau Kak Eva bisa terima, oke gitu loh. Nggak separah itu. Mungkin ada beberapa kendala sih, ada beberapa kayak merasa terikat, merasa nggak bisa ngapa-ngapain, kok saklek banget, kok disiplin banget gitu ya sama si bosnya ini, apalagi bos yang cewek nanti nih kayaknya. Tapi kalau Kak Eva bisa terima sih oke sih, nggak Iya. apa-apa. Iya, Karena si Kak. bos ini juga nggak pelit sepertinya, Kak. Tapi cuma Kak Iya, Eva Kak. nggak bisa bergerak aja, orangnya ini saklek banget, minta demanding banget ya, jadi minta apa-apa dilayani gitu. Orangnya kayak gitu. Iya, semoga aja, Ya, Kak. Pokoknya sabar aja berdoa. ya berdoa supaya Mm-mm. dapat tempat yang terbaik ya, Kak ya, penghasilan Iya. baik, terbaik, sejahteraannya baik. Oke, Kak Eva, semoga Makasih segera ya, selesai ya Kakak. kelengkapan dokumennya. Makasih loh, Oke, Kak. see you, Oke. bye-bye. Bye. Halo Kak Adinda. Halo Mbak. Halo, malam. Hari ini mau nanya apa Kak Adinda? Mbak, jadi mau nanya kapan bisa ketemu jodoh ya dan baik enggak? Oke, ketemu jodoh, terus apa? Dan gimana nasibnya baik enggak gitu? Nasibnya kakak, kehidupannya Eh, ya. asmara gitu. Oke, gimana kapan Kak Adinda ketemu jodoh dan apakah asmara ke depan dengan si jodoh ini baik-baik saja? Kapan Kak Adinda bisa ketemu jodohnya? Saya tarik satu kartu. Kemudian apakah hubungan asmara dengan si dia ini baik-baik saja? Ya, Kak, ini di Hermit ini jodohnya mungkin bisa jadi orang dekat, orang jauh yang kita nggak tahu siapa ini. Tapi ini adalah orang yang tak terduga pokoknya. Tiba-tiba, oh ternyata aku deket sama si dia. Dan orangnya ini tertutup. Orangnya eh bisa memahami orang dengan baik ya, memahami Kak Dinda dengan baik. Tapi Kak Dinda mungkin agak susah memahami dia gitu. Karena dia memang orangnya sangat tertutup gitu, Kak. Terus dia orangnya juga cukup spiritual ya, mungkin apa ilmu-ilmu apa ya kesabarannya itu mungkin baik gitu ya orangnya ya. Terus juga orangnya menyukai keindahan, menyukai alam, eh, apa namanya dekat dengan keluarga. Lalu sepertinya ini jangan terlalu banyak overthinking ya perjalanan asmaranya ya. Jangan banyak cemburuan, jangan mikir yang enggak gitu ya. Harus positive thinking. Kak Adindanya ya. Ya udah yang penting ditekatin aja semua adalah baik-baik saja, yang penting komunikasi baik, hubungannya saling dijaga, terus ya berbuat adil ya. Jadi hubungan asmara ini kan dua dua orang, jadi harus selaras, harus harmoni ya, jangan berat sebelah. Terus ke yang ini ada sisi Aquarius. Aquarius ini ya jangan saling mengikat lah ya, jadi boleh bebas yang bertanggung jawab, jadi jangan jangan posesif juga gitu Kak intinya. Jadi ini yang membuat overthinking yang nggak tahu ini dari sisi Kak Adinda atau si dianya nanti, tapi bacaannya sepertinya ada ya overthinking, ketakutan begini begitu. Jadi ya make sure aja semua kakak sama dia komitmen, semua akan berjalan baik-baik dan tidak akan melanggar rules rules dalam hubungan kalian gitu ya Kak Adinda. Oke, itu semoga kebantu ya Kak Adinda. Ya Terima Mbak, terima kasih. kasih. Ya. Selamat malam Kak Ayunda. Buat teman-teman yang tanya hamil, nanti di akhir sesi saya akan ada pilih kartu ya buat teman-teman yang bertanya kapan saya hamil. Nanti ya pertanyaan serupa teman-teman bisa ikut ya dengan cara pilih kartu. Halo Kak, siapa tadi nih? Belum bisa connect ya. Kak Elika 1805. Tunggu ya.
Kak Elika 1805. Hai Kak Wanto mau nanya apa? Kalisa Batiar, terima kasih gift-nya. Terima kasih. Halo. Halo Kak Elika 1805. Halo, Ya, halo, bisa dibantu pertanyaannya? halo Satu Kak. pertanyaan ya, satu orang. Silakan Kak. Karir karir ke depannya aja Kak. Masalah Karir, keuangan. karir dan Mm-mm. keuangan Kak Elika ke depan. Apakah ada keberuntungan gitu ya Kak ya? Kita lihat ya Ya, sama-sama kartunya. ada. Karir dan keuangan Kak Elika ke depan kayak apa? Bismillah. Karirnya sih Bismillah. ke depan ada peningkatan, tapi secara keuangan mungkin belum bisa dikatakan banyak gitu ya. Tapi kakak di sini mulai ada rasa enjoy dalam pekerjaannya, mulai menikmati. Mungkin nanti bisa jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang kakak sukai ya, kakak sukai di sini ada. Jadi ada kepuasan lah dari pekerjaan ini, dari pekerjaannya. Kalau dari keuangan itu akan mengikuti, insya Allah. Di Hierophant, nah bener kan? Di sini akan ada kepuasan karir, pekerjaan yang mungkin sesuai dengan hati kakak. Otomatis akan ada kenaikan materi kalau kakak bisa bersikap bijak ya. Dalam arti bekerja Oh, profesional, membagi waktu dengan baik, hak dan kewajibannya dipenuhi ya, semuanya profesional. Ini otomatis materinya akan ikut akan lebih baik gitu ke depan. Ya. Intinya bijaksana dan sabar dengan ya. bintangku dong. Gimana? Gimana? Sama dengan bintangku Taurus. Oh iya, Taurus ya pas ya Kak ya. Iya kakak harus lebih bijak lagi nanti ketemu orang-orang aneh atau apa ya kakak yang sabar yang bijak gitu ya. Itu salah satu ujian untuk mendapat rezeki lebih. Oke Kak Elika, Iya. terima kasih ya. Semoga sukses selalu ya. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Kak Santi Fandi, masih ada nggak Kak Santi Fandi di sini? Saya bacanya random ya teman-teman, lewat ini, lewat apa, guest request saya random, karena kalau baca di scroll chat, saya terus terang agak kesulitan ya, karena jalannya cepat sekali, terus kecil-kecil tulisannya, suka hilang-hilang. Oke, sambil menunggu ya, saya coba nangkep apa yang bisa saya lihat di scroll chat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah eh, ini ya, yang sudah kasih gift. Oke, Kak Vera Mochi. Kak Vera Mochi dan Jeno Arifin, usaha buah-buahannya kapan normal lagi ya, Kak? Tabungan sampai habis total. Oh, kasihan. Ya, semoga ya, Kak. Kita lihat ya. Kak Vera Novianti dan Jeno Arifin, usaha buah-buahannya kapan normal lagi? Kita lihat. Kak Vera dan Kak Jainal Arifin, usaha buah-buahannya kapan normal lagi ya? Bismillah. King Oswald. King Oswald ini kalau bicara masalah waktu ini 1 hingga 14 bulan ke depan ya Kak ya. Tapi di sini waktu terdekatnya ada zodiak Aquarius ya. Aquarius itu sekitar kalau nggak salah Februari sampai Maret ya. Mungkin dibilang deket banget atau jauh banget juga enggak. Cuman semoga nanti di bulan saat zodiak Aquarius ini Februari sampai Maret usaha kakak sudah mulai ada kenaikan, sudah ada mulai titik terang gitu ya, sudah ada profit lagi, jadi tabungannya nggak habis ya. Nah ini hati-hati ya sama godaan-godaan di luar, mungkin pengeluaran yang nggak penting dulu jangan dibelanjakan ya. Terus hati-hati mungkin juga untuk pilih-pilih vendor apa supplier buah ya. Dipilih yang orangnya benar-benar bertanggung jawab ini Kak. Jadi kalau ada apa-apa dia nggak lari ya. Dan kualitas buahnya pun yang bagus-bagus. Three of Pentacles. Oke, kakak di sini memang perlu kerja keras lagi ya. Mungkin yang tadinya mungkin ada pegawai, kakak bisa santai. Sekarang saatnya kakak memang harus banyak turun langsung ke lapangan ya, awasin proses penjualan buahnya, penyimpanannya ya. Kalau barang datang kakak juga harus
harus tahu, harus hitung, harus lihat kualitasnya dengan baik, cek lagi ya. Apa yang dikasih dari vendor buah ini kakak cek lagi. Jadi ini memang harus memang ada Three of Pentacle ini suatu upaya ya untuk ngumpulin lagi. Nah, mungkin di bulan Aquarius ini nanti Februari atau Maret ada perbaikan kalau kakak bisa bekerja lebih keras lagi nih, ada pergerakan di sini Kak ya. Jadi akan bergerak ke arah yang lebih baik ya. Semoga nanti setelah di bulan Februari Maret kedepannya akan lebih stabil lagi. Oke, Kak Vera Mochi ya. Semoga sukses ya usaha buahnya ya dan bisa nabung lagi, bisa buka cabang, bisa beli yang macam-macam. Halo Kak Safira. Halo Kak, Halo, selamat malam Kak. Boleh pertanyaannya langsung? ini Kak, kan saya pernah cinta segitiga. Oke, pertanyaannya apa? Apakah dia masih mengganggu saya Kak? Ke apa itu? Si mantan ini ya, si cowok ini ya. Apakah cowok mantannya Kak Safira Muharom? Inisialnya boleh tahu Kak? Inisial aja, nggak usah pakai nama, inisial. BB. Oke, si PP ini apakah masih mengganggu Kak Safira Muharom nantinya ke depan? Apakah masih mengganggu? Apakah si P mantan Kak Safira Muharom masih akan mengganggu? Jawabannya ya dia berusaha untuk tidak mengganggu ya Kak ya. Sebenarnya dalam hati pengen niatnya jahil, tapi dia lebih bisa kontrol dirinya untuk lebih tidak melakukan untuk itu lagi gitu ya. Ya dia bisa lebih bijaksana menghadapi ambisi-ambisinya itu. Three of Cups, kemungkinan juga dia nanti kalau sudah dapat cewek lain lagi, ya mungkin nggak ganggu kakak gitu. Udah fokusnya udah buyar gitu ya. Mungkin kedepannya lebih aman sih kak, ya. Bismillah. Alhamdulillah, amin. Asal kakak bisa jaga diri dengan baik. Kalau dia telepon jangan diangkat, diblokir aja lebih aman sih. Medsos Masih mau tutup. nelfon apa ya, Kak? Mungkin bisa nelpon mungkin Mbak? Nelpon mungkin bisa, tapi tergantung nanti kakak reaksinya seperti apa ya. Menghindar aja secara sopan ya. Kalau misalnya ngajak ngobrol ya bilang masih ada kesibukan di luar gitu, belum bisa ngobrol banyak, ngeles aja terus diblokir nomornya, kan udah ada tuh bisa diblokir lagi gitu Ya. ya kak ya. Kedepannya lebih aman karena mungkin sepertinya dia juga memang hobinya mungkin main hubungan alternatif ya. Jadi bersyukur kakak bisa lepas dari si dia ya. Amin. Makasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Krisana, coba ya aku cari Kak Ezi Krisana. Kak Ezi Krisana ada di mana Kak ini? Oh, tunggu ya Kak Ezi, Kak Muhammad. Kak Muhammad tadi soalnya hilang. Halo Kak Muhammad. Halo. Halo, selamat malam. Bisa dibantu, Mas? Ya, selamat malam. Malam. Pertanyaannya apa? Tumben aku dapat cowok di sini cewek terus nih. Oh, iya biasa ini Mbak. Lagi iseng-iseng aja nih. Tapi Oke, kali aja betul ini kayaknya. oke, pertanyaannya apa, Mas? Ya, pertanyaannya ini Mas, Mbak. Apa namanya? Untuk karir ke depannya nih. Soalnya akhir-akhir ini dapat masalah mulu nih kayaknya Mbak. Oke, kita lihat ya karir ke depan Mas Muhammad bagaimana Oke, siap. prospeknya karir Mas Muhammad. Semoga baik ya. Karir Amin. Mas Muhammad ke depan. Judgment ya, judgment tuh mungkin saat ini mungkin merasa dizolimi ya Mas ya karirnya ya. Ya, benar. Ya. Nah, jadi pada nantinya siapa yang menzolimi akan mendapat ganjaran dan Mas Muhammad mungkin mendapatkan reward, mungkin bisa naik gaji, dapat pekerjaan lebih baik, banyak dukungan dari orang-orang sekitar ya kayak gitu ya. Memang ini mungkin prosesnya harus dijalani dulu ya. Tapi jangan lupa harus ada action. Kalau Mas Muhammad merasa dizolimi di sini nggak betah, nggak ada salahnya cari pekerjaan lain ya. Tunjukkan kemampuan diri juga di pekerjaan ini bahwa saya bukan orang yang kayak gitu-gitu aja, bahwa saya ini punya potensi, punya skill ya, saya tidak melakukan kesalahan. Jadi ada bukti-bukti yang mengarah bahwa Mas Muhammad tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dituduhkan itu. Kalau mau pindah kerja ada tawaran, oke, nggak apa-apa Mas. Mungkin lebih baik itu.
Ya kuncinya nih bosnya juga baperan sepertinya ya Mas ya. Bosnya bisa digoyang kayaknya ya. Halo cek. Mungkin bosnya ini juga bisa dihasut sana sini ya. Tapi pada akhirnya nanti akan yang salah akan ketahuan kok ya. Jadi Mas Muhammad sekarang positive thinking dulu, jangan banyak stres, nanti pasti akan dapat reward. Siapa yang salah akan ketahuan ya, Mas ya. Harus action kalau untuk karirnya Mas. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik silahkan diambil. Oke, Mas Muhammad, semoga terbantu ya. Kok hilang ya? Saya langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Kak Ezi. Kak Ezi ada di sini. Sebentar, saya cari ya Kak Ezi. Ah, ini dia. Kak Ezi Krisana. Kak Muhammad, kalau sudah boleh ini ya, boleh live ya. Halo, Kak Ezi, Halo selamat malam. Kak, malam. Tuh, pertanyaannya boleh langsung. Kakak tanya karirku Kakak. Karirnya kenapa nih Mbak? Karir ke depan. Lagi maksudnya di kerjaan lagi banyak. Target lagi besar gitu maksudnya lagi. Oh, targetnya nggak kejar. Oke, kita lihat. Pekerjaan ke depan Mbak Ezi Krisana gimana? Karena targetnya nggak kejar. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih Kak Silio 20 ya, thank you ya yang buat kasih gift. Karir ke depan Kak Ezi Krisana. Ya, ini jadi juga sama kayak yang Mas Muhammad tadi ya. Kalau kakak merasa di pekerjaan ini seperti tidak ada dukungan atau mungkin merasa ada hal-hal yang dirasa seperti dipojokkan ya, nanti ke depan akan mendapat dukungan Kak. Jadi ada perkembangan di karirnya ya. Kalau kakak memang berada di posisi yang benar ya, akan ada dukungan dan berjalan lebih baik lagi. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Kita lihat. Yang harus dilakukan adalah free of cup. Ya kakak banyak-banyak bersyukur ya. Mungkin di pekerjaan ini mungkin memang tidak sepenuhnya sempurna, tapi ada yang disyukuri. Kakak harus mensyukuri apa yang ada saat ini. Kemudian kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih menyenangkan, ada opsi-opsi lain mungkin boleh diambil. Misalnya kakak mendapat penawaran pekerjaan di tempat lain cocok, boleh diambil nih kak. Kalau sudah nggak betah di sini boleh diambil. Two of Swords. Jadi kalau mau melangkah jangan ragu-ragu ya kak ya. Pastikan tujuannya, tanyakan dalam hati ini maunya di mana. Kalau udah klik, ya udah putuskan dengan suara hatinya ya. Tanyakan dalam hati, fokus, tutup mata, maunya apa, mau kemana. Nah itu dengarkan suara hati. Jangan dengerin suara orang. Mungkin sudah banyak opini-opini orang itu malah bikin bingung. Ini saatnya kakak dengarkan diri sendiri, mau kemana, kayak gitu. Ya Kak Izzy ya. Ya. Oke, ini mungkin ke depan ada banyak penawaran pekerjaan lagi juga bisa banyak pilihan-pilihan pekerjaan. Kalau kakak cocok, nggak apa-apa, gitu. Mungkin target-target ini juga targetnya nggak nutup, mungkin juga kakak harus bisa pandai-pandai tuh kak. Konsumen ini sukanya seperti apa, dideketin dengan cara apa closingnya. Pilih-pilih konsumen yang Oh, pas sama produknya. iya iya iya. Kelas menengah ke atas, laki-laki atau perempuan usianya kan ada segmenting, positioning, sama targeting. Nah, ini kakak Iya. mesti cek dulu gitu ya. Jangan ragu-ragu kalau melangkah. Mungkin kakak mau closing tapi ada keraguan, takut mau bikin strategi ini takut, mau maju ke sini takut, ragu-ragu. Jangan ya, harus mantapin dulu gitu. Crazy. Tapi yang jelas ke Oh, depan sih kalau kakak merasa nggak ini ke depan akan ada banyak dukungan kok nanti. Di sini ada banyak dukungan ya. Asal oh iya. keraguannya dihilangin. Jadi izinkan dirinya untuk dibantu orang lain. Oke, Kak? Oke, siap siap Kak. Oke, ya, thank you ya. Semoga membantu. Iya. Terima kasih. Sama Kak Indah Umek nih, Kak Indah Umek nih pakai nama siapa ya? Oh, tetap sebentar Kak Indah Umek aku cari ya. Nama kakak di sini. Tadi belum ketemu. Indah Umek mungkin Kak Ezi bisa live boleh? Kak Indah Umek, Kak Indok ya.
sih namanya Indok Umuk gitu ya. Halo, Iya, Indah. halo. Iya, terima kasih ya giftnya. Pertanyaannya apa, Kak? Mau nanya, apa aku bisa hamil tak, Kak, dalam tahun ini atau tahun depan gitu? Ya, oke, kira-kira apakah bisa hamil tahun ini atau di tahun depan? Sudah ke dokter belum? Udah, tapi katanya tak ada apa-apa. Cuma mungkin belum rezeki lagi. Oh, kakak dari Malaysia nih. Iya. Oh, gitu. Oke, terima kasih jauh-jauh dari Malaysia. Jadi, tunggu. Hmm. Apakah tahun ini Kak Indo Umak bisa hamil? Tahun ini kita lihat. Tahun depan kita lihat peluangnya. Tahun depan, let us see the result. This year King of Pentacle ya. King of Pentacle ini kalau kakak memang mungkin dalam kondisi yang sehat, seharusnya bisa hamil, Kak. Seharusnya bisa hamil ya. Mungkin kesiapan mentalnya sudah ready untuk punya baby, ada rasa-rasa takut mau punya baby. Ini juga bisa menghambat ya kecepatannya ya. Bisa menghambat. Jadi ini pengen sehat tapi psikisnya nggak terima, takut capek, takut begini, takut begitu. Nah itu akhirnya badan kita menolak untuk punya baby. Itu bisa. Jadi three of wands. Three of wands ini mungkin agak nunggu dulu ya sebenarnya three of wands ya, agak nunggu dulu. Mungkin perlu ganti dokter, bisa ke dokter spesialis yang obgyn ya. Tapi cari yang biasanya yang dia biasa handle bayi tabung. Bayi tabung, inseminasi proses. Nah, ini biasanya dia tahu masalah-masalah kesuburan di compare to SPOG yang cuman uh, melayani apa namanya melahirkan cek biasa. Nah, kalau yang ahli-ahli bayi tabung, proses inseminasi ini biasanya dia lebih tahu, lebih detail ceknya. Mungkin kakak bisa cek sama suami ke dokter SPOG yang kayak gitu ya. Ini karena kalau melihat ini King of Pentacle kalau posisi kakak di sini sehat, sebenarnya bisa, tapi Three of Wands mungkin butuh dokter apa ya yang lebih spesialis lagi. Jadi apa masalahnya bisa ketahuan bener gitu loh. Apa yang kurang di situ. Kalau tahun depan Eight of Wands ini proses ya, masih proses juga sih Kak sebenarnya Kak. Proses Page of Sword. Nah, ini proses ini mungkin lebih ada proses kabar baik di tahun depan ini sebenarnya ya. Page of Sword mungkin juga ada peluang di sini ya, peluang baru awal, sebuah awal ya. Kalau memang sudah ada ketemu dokter yang cocok, dikasih saran obat, tes segala macam, kemudian kakak ada tanda-tanda hamil, nah ini kehamilannya harus dijaga baik-baik ke depan. Oh iya. Seperti yang kuatnya lebih ke arah tahun depan kak. Kakak tahun ini mungkin cari dokter yang benar-benar ahli di bidang kesuburan ya, fertility ya, karena nggak semua SPOG itu expert di bidang fertilitas. Ya, biasanya cuma hormon gitu, tes ini tapi belum bisa ketemu gitu loh. Atau coba akupuntur juga boleh ya, akupuntur untuk memperlancar qi dalam tubuh bisa. Kalau di Malaysia ada ahli akupuntur yang baik gitu. Iya, iya. Ya, oke Kak Indak ya. Ya, Semoga berhasil ya. programnya ya. Thank you. Good luck Terima Kak. kasih. Ya. Si Leo. Halo Kak Sileo. Kak Sileo, welcome please. Welcome on board. Expert di bidang fertilitas. Halo Kak Sileo, selamat malam. Halo Kak. Halo, dibantu. Silakan pertanyaannya apa? Aku hamil Kak. Soalnya udah nikah guguran Kak. Oh, coba ya kita lihat ya. Kapan Kak Sileo hamil? Kapan Kak Sileo bisa hamil dan kenapa keguguran terus? Kita lihat dulu ya kenapa Kak Sileo keguguran terus? Kenapa Kak Sileo keguguran terus? Oke, Three of Pentacles. Mungkin kakak terlalu capek ya, terlalu ngotot bekerja atau aktivitas di sini kelelahan ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu capek ya Kak ya. Dijaga kesehatan tubuhnya. Boleh mungkin bekerja aktivitas tapi jangan terlalu lelah, jangan stres, jangan ngotot intinya ya. Semua ada batasannya. Kalau dirasa memang sudah lelah istirahat saja. Kapan bisa hamil?
seharusnya ini kalau bilang two of wands ini tuh 1 atau 2 bulan lagi ada peluang untuk hamil ya Kak ya. Paling cepat 1 sampai 2 Amin. bulan. Ya, tapi kalau belum, ini terlamanya nanti pas di bulan Aries ya, Maret sampai April. Antara Maret sampai April di tahun depan kemungkinan ada peluang untuk hamil, atau di tahun ini 1 hingga 2 bulan ke depan. Tapi kakak jangan capek-capek ya. Kalau sudah ada peluang telat mens gitu, udah jangan terlalu capek gitu. Mungkin salah satu cara kalau pengen ini ya ke dokter cari obat penguat rahim, entah vitamin bisa. Kalau memang memungkinkan kondisi rahimnya tuh butuh istirahat, ya memang agak berat ya kalau memang kita harus resign bekerja dari kantor, tapi mau nggak mau untuk si bayi, si kecil ya, yang harus ada yang Ya, dikorban gitu Kak ya, gitu. Oke Kak ya, jadi makasih Kak. intinya jangan capek-capek dulu. Oke, jangan Ya, ngotot, jangan ya. jangan jangan apa ya kalau punya mau tuh jangan ngotot banget hatinya. Ini mungkin kadang-kadang bisa memicu stres juga. Jadi capek Mm-mm. gitu. Oke ya, Makasih terima Kak. kasih. Sama-sama. Melihat ke Kak Biar ada nggak di sini ya? Oke, Kak Lisa Bahtiar ada nggak? Udah saya invite Kak Lisa Bahtiar. Kayaknya belum muncul. Oke, Kak Rasma Desi, silakan. Halo, Kak Rasma Desi. Ada nggak ya? Oke, Kak Tai 2111. Kak Tai 2111, silakan. Kak Rasma Desinya mungkin masih respon, masih nunggu koneksi. Kak Tai 212121211 ya. Silakan. Kak belum koneksi juga. Oke, Kak Tai 21211. Jodoh Marta ciri-cirinya gimana? Apakah orang terdekat? Ciri-ciri jodoh Marta gimana? Apakah orang terdekat? Kita lihat ciri-ciri jodoh Marta gimana ya, ciri-ciri jodohnya Marta ya. Ciri-ciri jodoh Marta ini Four of Cups ya, orangnya mungkin moody, orangnya juga bosenan ya, gampang jenuh. Lalu ada apa lagi kita lihat ya, orangnya orang yang mungkin usianya sepantaran atau lebih muda di sini ya. Dan dia orangnya punya semangat, punya gairah, orangnya kreatif ya, dan bisa menghangatkan suasana, energik. Apakah ini orang jauh atau orang dekat? Kita lihat. Five of Pentacles, sepertinya ini bisa orang jauh, bisa orang dekat. Sepertinya orang dekat ya, cenderungnya ke orang dekat yang orang ini dulu pernah mengalami masa-masa kesulitan dalam entah itu dalam hubungan, entah dalam keuangan, entah keluarganya pernah ada masalah-masalah keluarga. Tapi yang jelas ini sepertinya lebih cenderung ke orang dekat jodohnya ya. Oke, Kak, siapa tadi namanya? Mohon maaf, lupa. Ini Kak Rahma Desi, kapan saya dan cowok saya harus menikah? Kapan Kak Rahma Desi dengan cowoknya harus menikah? Oh, Harun ya. Kapan Kak Rasma Desi dengan Harun akan menikah? Sebenarnya ini nggak perlu ditarotin Kak, tinggal nanyain dia aja langsung. Kapan mau ngelamar gitu ya. Nah, kita lihat. Kapan kira-kira peluang terkuatnya untuk bisa menikah dengan Harun ya. Kapan peluang terkuat untuk bisa menikah dengan Harun? Peluang terkuat Kak Rahma Desi untuk menikah dengan Harun ini bisa sekitar 1 hingga 9 bulan ke depan ya Kak ya. Ini untuk menikah ada potensi kuat ya, punya tujuan yang sama. Terus kalau mau paling cepat peluang terbaiknya November sampai Desember tahun ini ya. Tapi kan nggak mungkin nikah itu langsung cepet-cepet gitu. Jadi bisa November, Desember di tahun ini atau 1 hingga 9 bulan ke depan. Oke, Kak Rahma Desi, semoga terbantu. Pertanyaan berikutnya. Oh, Kak Idrasna pakai nama Ara ya, pantesan dicariin nggak ada sebentar. Kak Idrasna.
Oh, ini dia ketemu. Halo Kak Idrasna, selamat malam. Kak Lisa Bahtiar, Kak saya mau menikah Oktober tapi bingung gitu, apa cowoknya bener serius apa sekedarnya. Oke, mau nikah Oktober tapi masih bingung, cowoknya serius apa enggak sih? Oke, kita lihat apakah cowok ini yang mau menikahi Kak Lisa Bahtiar serius atau main-main. Kita lihat ya, apakah cowok ini serius atau main-main. Apakah cowok yang mau menikahi Kak Lisa Bahtiar ini serius atau main-main? Knight of Cups ini kayaknya galau juga nih cowoknya nih Kak. Kalau Knight of Cups ini sebenarnya juga tipikal orang flamboyan ya, dibilang setia juga nggak setia sih sebenarnya. Dia gampang luluh sama godaan wanita gitu loh. Terus juga orang ini tuh galau, baper gitu ya, nggak mau banyak diikat, nggak mau terikat gitu. Lalu juga ini dia orangnya sebenarnya romantis sih Kak. Ya, orangnya sebenarnya dia romantis. Five of One. Nah, dia mau nikah apa enggak tuh dia masih pro and kontra hatinya. Jadi bisa dibilang serius atau tidak ya, belum ada keseriusan untuk menikah ya. Karena ada Five of One chaos, hatinya pun juga sebenarnya masih menolak gitu loh. Ada rasa ya bergejolak, menolak tidak. Jadi dia masih bimbang juga di sini. Ada yang nggak pas kalau menikah saat ini gitu ya. Jadi kalau nggak seret ya ini keputusan dari kakak sendiri, dari Kak Lisa sendiri ya, mau terus nungguin dia tetap nikah atau gimana ya gitu ya Kak ya. Saya nggak bisa ngasih keputusan, nanti kembali ke kakak. Tapi yang jelas sih dia juga masih galau, baper, belum bisa tegas kalau untuk menikah, dan hatinya pun juga masih pro dan kontra untuk menikah. Oke, semoga terbantu ya Kak. Ian Ray, Kak Ian Ray. Oh Kak Nia ini juga. Oke, saya ambil dulu dari sini ya. Kak Fitri Vina masih ada Kak Fitri Vina. Terima kasih Kak Ari gift-nya. Ini di invite kenapa mental ya? Terima kasih Kak Atika. Kak Nesya, udah ada di ini belum ya Kak Nesya ya? Sebentar, aku mau invite Kak Nesya. Pakai nama siapa? Nesya Sosman. Oke Kak Nesya, aku cari dulu ya. Oh oke. Ini siapa ya? Oke, sambil menanti kita Kak Emi ya, karir dan kuliah Toto, apakah lancar Kak? Oke, karir dan kuliah Toto, apakah lancar Kak? Ini sambil nunggu yang guest request ya. Karir dan kuliah Toto, apakah lancar? Kita lihat. Karir dan kuliah Toto, apakah lancar? Kita lihat karir, kuliah. Karirnya lancar, alhamdulillah ya. Dia bisa bekerja di tempat yang nyaman. Bahkan pekerjaan ini pun bisa membawa kebahagiaan buat keluarga. Suasana di kantornya, suasana karirnya, lingkungannya juga bahagia ya, cukup dekat. Jadi sudah seperti keluarga sendiri lingkungannya. Kemudian sekolahnya juga oke, lancar-lancar aja. Mungkin kalau ada kesulitan, butuh berbagi perasaan, butuh curhat, bisa ke teman ya, bisa ke teman gitu. The Lovers, mungkin ini bakal punya pacar apa gimana ya di kuliahnya ya, ada pacar baru, entah balikan sama mantan atau punya pacar teman lama gitu ya Kak ya, di karirnya nih sebenarnya, di sekolahnya, kuliahnya ini ya. Kalau perjalanan kuliahnya mungkin lancar ya, bahkan banyak pilihan-pilihan, hal-hal menyenangkan terjadi dan ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan, bisa jadi punya pacar dari sini nanti ya. Oke Kak, semoga membantu. Kita lihat Kak Nesya kemana ya Kak Nesya? Kak Nesya ada nggak ya di sini ya? Tadi sudah di invite.
Kak Nesya sudah di-invite ya? Nesya Zosman. Sebentar ya Kak Nesya, aku cari kakak dulu ya. Soalnya nggak ketemu namanya. Oh, ini ketemu. Oke Kak Nesya, silakan. Kak Anissa, terima kasih. Ini saya bacanya random ya teman-teman. Saya dari kolom chatnya nggak semuanya saya baca yang ketangkep mata. Jadi saya banyak invite untuk naik ke atas. Tapi random juga. Halo Kak Nesya. Kak Nesya. Kak Nesya, halo. Cek. Kak Atika, ada nggak Kak Atika? Oke Kak Atika, aku invite kakak ke atas ya. Silakan di approve Kak Atika. Oke, ini Kak Yunita Natasari, Kak, liatin karir dan rezeki aku antara Jakarta dan Singapura. Karir dan rezeki aku antara Jakarta dan Singapura ya. Liatin karir dan rezeki aku antara Jakarta dan Singapura. Kak Yunita Natasari. Kak Yunita Natasari, karir antara Jakarta dan Singapura. Jakarta, kita lihat Jakarta. Singapura. Jakarta, Chariot, di sini ada pergerakan ya, suatu pergerakan yang aktif untuk pekerjaannya, karirnya. Nah, di sini kakak bisa maju ya untuk di Jakarta ini karirnya bagus ya, menduduki posisi yang bagus, tapi mungkin memang kakak butuh teamwork yang kuat ya, karena di sini butuh rules yang kuat di perusahaan ini, di posisi ini ya. Dan punya bosnya pun juga bos kakak ini orangnya strict ya, strict. Mungkin ini bisa wanita yang sangat mandiri, sangat kaku ya. Kakak harus pandai-pandai memahami bosnya ini ya. Kalau kakak bisa pahami, karir kakak bisa naik dengan baik. Kalau di Singapura Page of Cups ya, Page of Cups ini sebenarnya juga ada cerita tentang penawaran pekerjaan, tentang kecocokan ya, penawaran pekerjaan juga oke. Kita lihat ke depannya Seven of Pentacles. Tapi kalau mau kerja di Singapura harus ada action ya, jangan cuma diem aja, harus cari tahu, cari tempat yang kakak benar-benar suka dan benar-benar sesuai dengan skill dan hati kakak. Jadi nggak bisa cuman pengen-pengen tapi actionnya kurang. Jadi kakak harus lebih banyak menggali lagi informasi ya, menggali-gali apapun berita itu tentang pekerjaan itu. Cari tahu lagi dalam lingkup yang lebih luas ya. Tapi sepertinya lebih baik kalau ya ini ada cerita kakak bisa melalui semua ini ya, lebih jauh bisa ke Singapura. Tapi untuk kans karirnya bagusan yang dilihat dari kartu ini, bagusan di ini ya kak ya, 50-50 sih. Sebenarnya kalau di Jakarta juga ini peluangnya bagus, tapi kakak mungkin harus berupaya lebih keras lagi ya. Papa dikerjain sendiri, memang ada cerita kelelahan, tapi pergerakannya bagus karirnya. Kalau di Singapura ini ya harus banyak-banyak action ya. Action dulu baru bisa dilalui. Kakak harus banyak upaya dulu, gali-gali lagi ya semuanya ya. Dilihat hal yang saat ini. Saat ini kira-kira di sana pekerjaan yang ditawarkan oke nggak? Kalau kayaknya oke ya nggak usah diambil ya. Kemungkinan nggak oke. Tapi kalau sudah ada bukti perusahaan itu baik dan kita bisa tahu ini baik buat kita, ya kemungkinan ini baik ke depannya. Jadi lihat dulu bukti saat ini yang ada kalau di Singapura ya kak ya. Oke, semoga membantu. Kak Nesya tadi kenapa nggak bisa naik ya? Sebentar, Kak Happy Union ada nggak nih Kak Happy Union? Terima kasih Kak Yunita. Kak Happy Union, halo. Belum naik juga jaringan ya. Kak Nesya masih ada kah? Kak Devi Oktaria masih ada? Kak Devi Oktaria, silakan.
Sambil nunggu ya, Kak Anissa Tri Juliarsi. Kak, liatin sahabat saya namanya Junita, cowoknya Dika. Aku ngeliat cowoknya kayak nggak baik, Kak. Liatin cowoknya. Oke. Bagaimana nih, nanyain temennya ya, bagaimana si Dika ini orangnya seperti apa ya, karakter si Dika. Si Dika ini karakternya seperti apa ya. Kita lihat karakter si Dika nih kayak apa, karakternya baik atau tidak, karakter si Dika. Oke, di sini ada Ace of Pentacle ya. Ace of Pentacle ini bercerita tentang bahwa dia itu orang yang fokus kepada, ada Ace of Pentacle dalam hubungan, dia tuh memperhatikan fisiknya dulu ya. Orang ini suka memperhatikan fisik, peduli pada fisik, terus maunya disayang, nggak mau diatur, orangnya kayak gitu ya. Kemudian dia juga orangnya ini seorang ada Aries di sini. Orangnya tuh punya harga diri yang tinggi ya, punya pride yang tinggi. Dimana dia tapi kadang-kadang merasa bahwa dia itu kalau nggak cocok diterima, tapi sebenarnya nggak cocok. Jadi nggak sesuai dengan hati gitu ya. Orangnya punya ini ya, seorang Aries ini juga orangnya punya harga diri tinggi, terus juga agresif, pantang menyerah orangnya, berambisi tinggi. The Magician ini kalau ngomong masalah asmara The Magician, orangnya suka PHP, tebar pesona, dan biasanya hubungannya hubungan yang sementara karena dia biasanya PHP, TP, bisa dibilang playboy ya, bisa juga. Kemudian janji manis, manipulasi bisa. Jadi cenderung ke Magician ini ya hati-hati ya, orangnya tebar-tebar pesona gitu. Oke Kak ya, semoga terbantu. Kak Ayunda naik ke atas. Ini maaf ya teman-teman kalau semuanya tidak terbaca, mohon maaf. Kak Atika sudah ada belum ya, Kak Atika ya? Coba Kak Neyasha bisa naik lagi nggak Kak? Aku sudah invite. Oke, ini sambil menunggu ya, saya baca yang ketangkep di kolom chat. Trisna Diani. Trisna dan Darir kapan menikah? 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 Trisna menikah mungkin bisa 1 hingga 2 tahun ke depan ya, Trisna ya. Di sini ya ada Moon in Cancer. Peluangnya sekitar mungkin yang terbaik Juni sampai Juli ya. 1 hingga 2 tahun ke depan ya. Oke, kemudian ciri-ciri jodoh Risna Amelia, orang baru atau orang dari masa lalu. Ini dari Kak Cewek Sunda 92. Ciri-ciri jodoh Risna ya, Amelia. Ciri-ciri jodoh Risna Amelia, orang baru atau orang dari masa lalu. Ciri-ciri jodoh Risna Amelia, orang baru atau dari orang masa lalu. Kita lihat. Ini orangnya adalah orang Aries. Ini coba ya, orangnya agresif ya, orangnya punya harga diri tinggi. Kemungkinan dari orang masa lalu ini Kak. Punya orang dari masa lalu nih. Jadi orangnya ciri-cirinya juga orangnya mungkin posesif ya, ambisius. Orangnya punya semangat yang membara, meletup-letup, berapi-api, tapi dia juga ada sisi romantisnya, lebih usia sepantaran atau lebih tua ya. Sisi Pisces, orangnya romantis dan menyimpan perasaan, dia sepertinya orang lama ya. Orang teman lama dari masa lalu bisa. Terus siapa lagi yang belum ya? Coba saya cek lagi. Soalnya saya invite susah naik semuanya. Kak Rima Anggi ya, Kak Rima Anggi mau naik. Kak Neyasha udah aku invite 3 kali tapi kenapa nggak bisa muncul ya? Kak Rima Anggi silahkan bisa naik ya, bisa terkoneksi dengan baik kah ini sambungannya?
Halo Kak Rimanggi. Kak Rimanggi. Kak Ian Ray bisa naik? Cek. Ini saya pilihnya random ya teman-teman ya. Sambil cari-cari namanya. Mohon maaf kalau belum terbaca buat teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah kasih gift ya. Mohon maaf. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih gift. Oke Kak Ayun Darupang. Kak, saya dong Kak, tolong dilihat kapan hak saya dan anak bisa kami dapatkan dari mantan suami. Kita lihat ya, kapan hak kakak dan anak-anaknya bisa didapatkan dari mantan suami. Kita cek ya Kak Ayu ya, kapan hak kakak dan anak-anaknya bisa didapat dari mantan suami. Oke, kita lihat, semoga cepat ya. Kapan hak kakak dan anak-anaknya bisa didapatkan dari mantan suami. Ada di Emperor ya. Di Emperor ini sebenarnya harusnya bisa, tapi banyak ujian. Mungkin sekitar 1 hingga 4 tahun ke depan kalau ngambil jangka waktu terlama ya Kak ya. Karena ini adalah kartu mayor, yang berarti faktor alam. Waktunya lebih lama, 1 hingga 4 tahun ke depan. Tapi ada peluang kuat nanti di bulan Maret sampai April. Semoga di tahun depan 2022 Maret hingga April kakak sudah bisa dapat hak-hak kakak dan anak-anaknya. Mungkin kalau di tahun depan belum ya, mungkin 1 hingga 4 tahun ke depan, tapi peluang-peluang terbaiknya untuk mendapatkan hak itu di bulan Maret sampai April ya Kak ya. Oke, semoga terbantu Kak ya, semoga bisa lebih cepat daripada ini ya. Semoga Tuhan memberikan keajaiban untuk kakak dan anak-anak supaya bisa mendapatkan hak dari mantan suami ya. Oke Kak Ayu Rolina, silahkan naik ke atas. Kalau kakak bisa connect, silahkan naik. Oke, ini Kak Niasya nanya ya, Ani dan Muhammad Khadir ya. Bagaimana kedepannya Ani dan Muhammad Khadir? Tadi saya invite Kak Niasya, tapi nggak bisa naik ke atas ya. Ani dan Muhammad Khadir, kedepannya bagaimana? Ani dan Muhammad Khadir, kedepannya bagaimana? Page of Cups ya, kedepannya sebentar kita lihat lagi. Four of Wands, nah kedepannya ini sebenarnya hubungannya saling mencintai ya kakak ya. Four of Wands mungkin ini bisa ke jenjang yang lebih serius, bahkan ini berbicara tentang pernikahan. Mungkin kalau lebih diseriusin lagi, ini ke depan bisa menuju ke jenjang pernikahan. Oke, King of Cups ya, make sure ya si minta restu ke ayah, ke keluarga ya, dan make sure juga si Kadir tadi ya, pasangannya tadi si Kadir ini dimantapkan hatinya ya kakak, mantapkan hatinya dia untuk menikah bersama-sama supaya dia bisa plong hatinya. Karena kalau King of Cup ini sebenarnya ngomong orangnya baperan ya, galau. Jadi kakak harus tahu dulu, mengenal bahasa kasihnya dia, yang dia suka apa, yang dia tidak suka apa ya, supaya dia tuh hatinya nggak gampang emosional ya. Tapi untuk ke jenjang lebih serius ada cerita di sini ya kak ya. Jadi pegang sih dia dulu, jangan sampai dia baperan atau emosi, atau dia apa ya istilahnya ya, gampang goyah prinsipnya kalau ada hasutan dari orang lain. Oke, Kak Niases, semoga terbantu. Kak Hasni, ini saya mau naikin nih sebenarnya Kak, cuman ya ini namanya di sini nggak ada. Terus kalau yang sudah dipilih nggak muncul namanya. Kak Khailia Mulyadi ya, sambil menunggu yang saya invite ke atas, tolong liatin apakah suamiku Syarif Ahmad punya selingkuhan. Kak Rima, tadi aku naikin tapi kakak nggak respon, jadi nggak bisa naik. Udah aku naikin tadi ya, tapi nggak connect. Khaila Mulyadi, Kak tolong liatin apakah suamiku Syarif Ahmad punya selingkuhan. Kita lihat, bismillah, apakah Syarif Ahmad punya selingkuhan. Kalau di sini sepertinya ya Kak ya, Three of Pentacles ini dia sepertinya memang dia sibuk bekerja ya. Dia sibuk bekerja, ngejar karirnya, ngejar material works-nya.
Mungkin sibuk dia, mungkin kalau kakak ada curiga-curiga, mungkin dia lebih banyak sibuk di pekerjaannya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya dia ada sesuatu. Nah, kakak ada bukti nggak saat ini? Sekarang gimana? Oke, sekarang gimana? Apakah dia ada bukti-bukti di situ? Kalau memang ada bukti kuat yang mendukung bahwa dia ini ada pihak ketiga, ya mungkin bisa jadi ada pihak ketiga gitu ya. Lalu diperkuat dengan Six of Pentacle. Six of Pentacle ini sebenarnya juga ada hubungan berbagi perasaan ya, ada berbagi relasi dengan orang lain. Jadi kalau dibilang ada orang ketiga, mungkin bisa jadi ada peluang di sini ya, karena ada kedekatan dengan pihak lain, kedekatan yang secara nyata, real, hubungan yang real di sini. Tapi sejauh apa ini belum bisa dikatakan, tapi indikasinya mengarah ke situ. Begitu ya, Kak. Semoga ini saya salah baca, Kak Kaila. Semoga saya salah baca ya, Kak ya. Semoga semua baik-baik saja. Oke, ini yang belum, siapa lagi tadi ya? Kak Sheila bisa naik ke atas. Halo Kak Sheila. Ananda Damara, Bun tolong liatin Ananda dan Bisri gimana ke depannya, apa bakal ada hubungan serius? Kita lihat ya, apakah Ananda dan Bisri ada hubungan serius ke depan. Apakah Ananda dan Bisri ada hubungan serius ke depan? Eight of Swords, Five of Cups ya. Sepertinya di sini untuk menuju serius itu masih ada batasan-batasan dari lingkungan ya, mungkin dari pihak keluarga atau dari orang-orang terdekat, teman-teman ya. Jadi dia pun, entah dia atau Kak Ananda mungkin merasa bingung untuk melangkah ya. Sebenarnya maksud hati, pikirannya ingin serius tapi nggak bisa melangkah. Dan akhirnya hubungan ini berlalu begitu saja. Ada banyak hal-hal yang mengecewakan dalam hubungan ini ya. Jadi kalau ditanya untuk bisa serius apa enggak, peluangnya lebih banyak ke jawaban tidak. Hal ini apakah bisa dirubah? Tentu saja bisa. Dengan cara apa ya? Dengan cara kakak dan si dia sama-sama sepakat untuk keluar dari lingkungan yang membatasi ini. Apakah ini bisa dilalui? Kalau ini bisa dilalui dan kalian kompak maju ke depan, ya mungkin bisa ya. Jadi intinya adalah di batasan lingkungan, mungkin keluarga tidak setuju atau mungkin sesuatu yang lain, entah jarak jauh, entah susah ketemu atau segala macam. Itu yang harus dihadapi dulu supaya nggak ada hal-hal yang mengecewakan. Ya, oke Kak Ananda, semoga bisa dipahami, bisa membantu ya. Terima kasih. Kak Hasni tadi sudah aku invite tapi nggak ini juga ya. Coba Kak Hasni masih ada nggak ya? Kak Ian Ray bisa naik nggak ya? Saya udah invite loh ini dari tadi. Oh Kak Neasya, oke Kak Neasya. Kita move on ya Kak Neasya ya. Kita buka lembaran baru lagi Kak. Yang lalu biarlah berlalu ya. Oke Kak Happy Union. Apakah saat Raisa dan Mary bertemu atau berkomunikasi akan bahagia atau konflik? Kita lihat ya Kak Happy Union ya. Aku tadi naikin kakak tapi kayaknya nggak koneksi deh. Apakah saat Raisa dan Mary bertemu atau berkomunikasi akan berjalan baik, bahagia, atau ada konflik? Kita lihat ya, gimana kalau Raisa dan Mary bertemu atau berkomunikasi itu apakah yang terjadi? Bahagia atau konflik? Oke Kak, di sini mungkin kalau ketemu suasananya itu kalian saling nuntut ya, saling maunya ini, maunya itu, banyak maunya, jadi merasa kayak diatur gitu loh, mau begini, mau begitu ya. Jadi komunikasinya kurang nyambung, akhirnya sama-sama jenuh, sama-sama bete, sama-sama moody di sini. Nah kalau ketemu ya ini bisa jadi ada konflik-konflik di sini nantinya, jadi bikin jenuh gitu loh Kak. Jadi untuk menghindari hal ini ya sebaiknya ya ngomongnya yang searah ya, yang ngomongnya sama-sama bisa dipahami, harus punya tujuan di sini. Tujuannya apa? Berkomunikasi ini untuk menyelesaikan masalah apa? Ya kalau untuk menyelesaikan masalah, misalnya ada masalah, ya fokus pada solusinya ya. Cari titik tengahnya, jangan mauku begini, maunya begitu, nggak ketemu. Ambil yang sama-sama
cocok, yang sepakat di mana, nah itu disepakati. Kalau tidak ya akan ada konflik, bete gitu. Oke, Kak, happy union ya. Jangan bete lagi ya Kak ya. Semoga kedepannya lebih oke ya. Oke, Kak Atika. Kak Atika 1730. Kak mau tanya, apakah Atika benar-benar mendapatkan jodoh yang serius sampai ke jenjang pernikahan? Kita lihat ya. Apakah Atika benar-benar mendapatkan jodoh yang serius sampai jenjang pernikahan? Apakah Atika benar-benar mendapatkan jodoh yang serius sampai jenjang pernikahan? Knight of Cups, bisa aja Kak ya, ke depan insya Allah ada orang yang romantis ini ya, cenderung romantis, orangnya kalem, kulitnya juga cerah, tingginya rata-rata ya, dia bisa mencintai Kakak dengan hati yang tulus. Di sini ada niatan untuk menawarkan of Cups. Lalu di sini ada Seven of Cups. Jadi kalau sudah ada orang yang mendekati ke Kakak, Kakak juga jangan terlalu banyak pilih-pilih ya. Kalau yang ada datang sudah baik orangnya, jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain ya. Ya terimalah dia apa adanya, dan Kakak menjadi diri Kakak apa adanya. Jadi intinya itu ya. Terima dia apa adanya selama orang itu baik dan berkomitmen. Dan Kakak pun bisa menjadi diri Kakak apa adanya. Oke ya. Kemudian Kak Rima Anggi, Kak, kapan saya menikah? Dan gimana karirnya? Kapan saya menikah dan gimana karirnya? Gimana? Kapan Kak Rima Anggi menikah dan karirnya bagaimana? Kapan Kak Rima Anggi menikah ya? Kita lihat kapan. Kapan ini kurang lebih sekitar 1 hingga 8 bulan ke depan. Insya Allah ada peluang untuk menikah. Kalau mau cepet ya nanti November sampai Desember bisa menikah ya Kak ya. Tapi ini untuk waktu yang lama, agak lamaan lagi, 1 hingga 8 bulan ke depan. Lalu karirnya Ten of Swords, kayaknya juga Kakak sudah mulai lelah di pekerjaan yang sekarang ya. Nggak ada salahnya cari pekerjaan baru. Kalau di pekerjaan yang lama ini sudah merasa tidak adil, sudah merasa stuck, jenuh, merasa banyak pengkhianatan, dimanfaatkan, cari peluang pekerjaan lain ya, yang Kakak lebih sukai, Kakak lebih ada potensi di situ ya. Nah, nanti ke depan di perusahaan yang baru ini mungkin akan lebih baik ya, lebih stabil keuangan, karirnya gitu. Oke, Kak Rima Anggi. Kak Ian Ray, ini aku nggak nemu Kakak di ini ya. Oke, aku bacain Kak Lilat 14 tes CPNS-nya keterima apa enggak gitu ya. Kania, gimana peluang CPNS-nya, tesnya keterima apa enggak ya? Peluang tes CPNS Kania, apakah ada peluang untuk diterima? Kita lihat ya Kak ya. Peluang kelulusan tes CPNS Kania, peluang kelulusan CPNS Kania. Knight of Swords, sepertinya ada indikasi untuk bisa lulus ya Kak ya. Ini ya indikasi kuatnya lulus, ada penawaran pekerjaan di sini memang sesuai dengan apa yang Kakak minati di sini. Ya, selamat ya Kak ya. Semoga ini benar-benar menjadi berita baik buat kita semua. Oke, next. Nyari Kak Ian. Oke, Kak Meli Purba ya, satu lagi ya. Kapan Kak Meli Purba menikah? Kapan Kak Meli Purba menikah? Ini mohon maaf teman-teman, saya bacanya random ya. Kalau nggak kebaca mohon maaf. Dan mungkin yang teman-teman yang sudah terbaca oleh saya yang memiliki frekuensi yang sama dengan saya ya. Mungkin semesta sudah menjodohkan, sudah membuat klik ya buat teman-teman yang saya bacakan hari ini, frekuensinya sama sehingga saya bisa menangkap getaran frekuensi itu. Kapan Kak Meli Purba menikah? Kapan Kak Meli Purba menikah? Bismillah Kak Meli Purba. Ini Kak Meli kayaknya ketemu dengan jodoh yang benar-benar serasi nantinya ya. Orangnya pintar, kulitnya cerah, saling memahami, orangnya romantis ya, mencintai ya. Kemudian ini waktunya sekitar 1 hingga 6 tahun ke depan. Kita tarik waktu yang lama 1 hingga 6 tahun ke depan. Kalau mau cepat nikahnya juga mungkin Mei sampai Juni ya. Mei sampai Juni di tahun depan. Kalau nggak tahun depan ya ditunggu 1 hingga 6 tahun ke depan.
tapi peluang terkuat untuk menikah di bulan Mei hingga Juni. Oke Kak Meli Purba ya, semoga terbantu ya. Good luck, semoga pasangannya baik. Kak Hasni, aku nggak lihat Kak Hasni. Kak Hasni masih mau naik nggak nih Kak Hasni? Kak Ian Ray masih mau naik Kak Ian Ray? Saya nggak nemu pertanyaannya di kolom chat soalnya. Saya nyarinya susah sampai juling. Oke, ini buat teman-teman dulu yang mau nanya kapan saya hamil ya. Kita pick a card ya teman-teman. Kapan saya hamil ya teman-teman yang punya pertanyaan serupa ini, silakan fokus dan tanyakan dalam hati. Kapan saya hamil? Kapan saya hamil? Ya, saya akan ambil. Mau berapa nih kartunya? 3 aja ya. 1, 2, 3. Oke ya, teman-teman pilih ya, sudah ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu di sini. 1, 2, 3. Kiri, tengah, dan kanan ya. Teman-teman silakan pilih mana yang di hatinya kerasa klik, itu yang dipilih ya. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ready ya? Kapan saya hamil? Pertanyaannya untuk kartu yang pertama, the word. The word ini kalau dihubungkan dengan waktu, ini bisa sangat lama sekali ya. Ngomong-ngomong, ini memang sangat lama, 1 hingga 21 tahun ke depan. Waktu tercepatnya Desember sampai Januari. Mungkin di tahun ini ada peluang baik di bulan Desember sampai Januari 2022 gitu ya. Dan teman-teman harus tahu batasan-batasan ini apa yang membuat teman-teman merasa kesulitan untuk hamil ya. Sebaiknya konsul ke dokter, tidak capek-capek ya, kayak gitu ya. Jadi harus tahu batasan dirinya sampai di mana gitu. Kalau memang teman-teman tidak yakin, boleh ganti dokter, cari dokter yang lebih baik lagi, second opinion. Untuk kartu yang nomor 2, ada Three of Pentacles ya, bercerita tanya tentang kehamilan ini mungkin 1 hingga 3 bulan ke depan ya. Mungkin teman-teman yang menanti juga ada Capricorn juga ya, bisa 1 hingga 3 bulan ke depan atau di bulan Desember tahun 2021 sampai Januari tahun 2022. Di sini ada peluang kuat untuk teman-teman hamil ya, tapi jangan terlalu sibuk. Ingat, boleh beraktivitas tapi jangan terlalu sibuk. Jaga kesehatan, jangan lupa istirahat ya. Kemudian untuk kartu nomor 3, Temperance. Temperance ini adalah sebuah tujuan ya, perjalanan. Mungkin masih lama ini. Masih lama ya. 1 hingga 14 tahun ke depan. Kenapa lama? Ini yang keluar the word dan Temperance ini kartu mayor, bercerita tentang faktor alam. Jadi faktor alam itu lama ya. Kalau faktor diri lebih cepat. Ini Temperance ini 1 hingga 14 tahun ke depan ya, tapi ada peluang kuat di bulan November sampai Desember di tahun ini. Kalau tahun ini belum, mungkin di tahun-tahun ke depannya lagi ada peluang kuat juga di bulan November dan Desember juga. Nah, teman-teman ingat di sini ya, ini adalah sebuah kartu perjalanan, di mana perjalanan tujuannya memiliki sang buah hati ya, memiliki baby. Kalau ada kesulitan, nggak ada salahnya teman-teman itu bertanya kepada si ahlinya, ke dokter SPOG ya, selalu konsul di sini ya. Cari pengetahuan-pengetahuan apa yang membuat saya merasa kesulitan ya. Mungkin kesehatannya, cari tahu ini dengan hal-hal yang bersifat medis, atau mungkin bisa alternatif lain seperti akupuntur, ini juga bisa dilakukan ya. Yang penting tujuannya tercapai, ada pertumbuhan, ada upaya dalam mencapai tujuannya itu. Jadi ini buat teman-teman tadi yang sudah memilih 3 buah kartu ini ya, diperhatikan apa yang harus dilakukan ya. Kartu 1, kartu 2, kartu 3. Semoga teman-teman yang menunggu kehamilan dan kelahiran segera tercapai impiannya untuk memiliki keturunan ya teman-teman. Oke, sepertinya sampai di sini dulu live saya. Jangan lupa untuk follow akun-akun media sosial saya, banyak video-video di situ ya. Di YouTube juga banyak video pembacaan yang tidak singkat ya, mungkin sekitar 10 menit, 8 menit ke atas juga banyak. Teman-teman bisa simak. Jangan lupa kita ketemu lagi di live yang akan datang. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum terbaca. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa baca lagi pertanyaan teman-teman. See you and bye-bye.